Selamat pagi pendengar, dari lantai 7 Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Kita tidak ada memproduksi cabai ya, sehingga memang kita mengharapkan dari Interland. Jadi memang menurut informasi bahwa di sana panennya tidak serentak. Sekarang malah di bawah 10%. Jadi itu membuktikan bahwa betul secara epidemiologi COVID-19 telah melandai di Sulawesi Utara. Sari berita pagi, harga cabai di sejumlah pasar tradisional Kota Medan melonjak signifikan. Sementara masyarakat diminta untuk terus mewaspadai potensi munculnya gelombang ketiga pada penularan COVID-19. Inilah warta berita selengkapnya hari Jumat 5 November 2021 bersama saya Tristi Rustarto. Pemerintah Indonesia dan Singapura menyiapkan langkah mengantisipasi masuknya kasus COVID-19 melalui program Vaccinated Traveling atau vaksinasi bagi para perjalanan luar negeri maksud kami. Pelajar Indonesia binaan Badan Riset dan Inovasi Internasional atau BRIN berhasil meraih 11 medali yang terdiri dari 4 medali emas, 5 medali perak, dan 2 medali perunggu dalam ajang International Exhibition for Young Investor 2021. Kasus aktif pasien infeksi COVID-19 di Kendari, Sulawesi Tenggara tersisa 2 orang dan 1 kelurahan berstatus zona kuning atau berisiko sedang dalam penyebaran COVID-19. Informasi pertama datang dari sejumlah pasar tradisional di mana harga cabai merah di Kota Medan, Sumatera Utara melonjak signifikan. Dari sebelumnya hanya Rp24.000 per kilogram, kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan selengkapnya bersama Ilham Al-Banjari dari Medan. Cabai merah ini sebelum harga 14.000 berada di harga berapa ya Pak? 24.000. Kenaikan terjadi sejak 2 minggu terakhir. harga pangan komoditas cabai merah di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan Kamis 4 November melonjak naik signifikan. Seperti di pasar tradisional Simpang Limun Medan, harga cabai merah dibanderol Rp40.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai merah di pasar Simpang Limun dilaporkan terjadi sejak 2 pekan lalu yang bergerak dari harga normal Rp24.000 per kilogram. Salah satu pedagang cabai merah, Dinda Silalahi, mengungkapkan daya beli masyarakat terhadap cabai merah menurun drastis sejak harga jual menyentuh Rp40.000 per kilogram. Cabai merah ini sebelum harga Rp40.000 berada di harga berapa ya? 24.000. Kenaikan terjadi sejak 2 minggu terakhir. menurut kakak sendiri kenaikan itu diakibatkan apa nih? 1 bisa karena hujan terus. 2 karena memang lagi nggak panen semua sih. Dengan harga Rp40.000 nih, pembeli kakak dari pagi gimana? Menurun lawan sejak harga naik. Nah, untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kota Medan angkat bicara soal kenaikan harga cabai merah. Kepala Disperindak Kota Medan, Dami Krot, menjelaskan kenaikan tersebut ditenggarai tidak berimbangnya volume hasil panen petani cabai merah dengan permintaan pasar. Dia mengatakan tingginya permintaan masyarakat turut dipengaruhi oleh perekonomian masyarakat yang perlahan mulai bangkit di masa pandemi COVID-19.
Adanya pelonggaran aktivitas membuat sejumlah transaksi jual beli di pasar tradisional perlahan menunjukkan peningkatan. Kita tidak ada memproduksi cabai ya, sehingga memang kita mengharapkan dari interland. Jadi memang menurut informasi bahwa di sana panennya tidak serentak, sehingga memang ini kan berkuranglah harga pasar lah. Artinya berkurang pendapatan, kebutuhan apa menaik sedikit ya. Ada banyak kalinya ini, sekitar 41 rata-rata. Nah, ini karena persediaan dengan kebutuhan meningkat sedikit. Makanya sekarang dengan level kita kan lipat, jadi mulai keluar masyarakat ini. Tapi itu artinya bahwa pergerakan perekonomian kita sudah mulai naik ini dengan level kita yang semakin menurun. Sementara itu, harga sejumlah komoditas lainnya tidak mengalami kenaikan atau masih dalam harga normal. Seperti cabai rawit dibanderol dengan harga Rp28.000 per kilogramnya, serta cabai hijau Rp16.000 per kilogramnya. Namun, untuk harga komoditas pangan tomat mengalami penurunan signifikan sejak sepekan ini. Harga tomat merosot tajam hingga dibanderol Rp7.000 per kilogramnya, yang semula berada di harga Rp12.000 per kilogramnya. Meski kasus COVID-19 tanah air termasuk Sulawesi Utara menunjukkan tren penurunan, namun masyarakat diminta untuk terus mewaspadai penularan COVID-19, utamanya di gelombang ketiga. Dari Manado, Bobi Sampaikan melaporkan selengkapnya. Sekarang malah di bawah 1%. Itu membuktikan bahwa betul secara epidemiologi COVID-19 telah melandai di Sulawesi Utara. Juru bicara Satgas COVID-19 Sulawesi Utara, Dr. Stephen Dandul mengatakan ada beberapa alasan melandainya COVID-19 di Sulawesi Utara, diantaranya kedisiplinan masyarakat dalam protokol kesehatan. Sekarang malah di bawah 1%. Itu membuktikan bahwa betul secara epidemiologi COVID-19 telah melandai di Sulawesi Utara. Kenapa dia melandai? Itu banyak alasannya. Yang pertama adalah kedisiplinan masyarakat. Kita harus memberikan apresiasi kepada masyarakat yang tetap patuh pada protokol kesehatan. Poin yang kedua adalah kemungkinan besar semakin banyak orang yang terpapar secara alamiah terinfeksi sehingga telah muncul kekebalan. Dan yang ketiga disebabkan karena jumlah orang yang divaksinasi juga sudah cukup besar, terutama untuk dosis pertama. Melandainya COVID-19 di Sulawesi Utara, masyarakat diminta jangan takabur, namun tetap patuh pada protokol kesehatan. Nah, sehingga potensi-potensi adanya varian baru itu masih tetap cukup tinggi. Ketika berhadapan dengan virus RNA dan COVID-19 ini, SARS-CoV-2 ini kan virus berbase variannya itu dari RNA. Nah, ketakutan, kemudian antisipasi adanya gelombang ketiga di akhir tahun itu didasari oleh fakta bahwa virus ini begitu cepat bermutasi dan belum semua orang kemudian memiliki kekebalan alami. Masih ada komponen di dalam penduduk yang belum sama sekali memiliki kekebalan, baik itu kekebalan alami maupun kekebalan yang didapatkan oleh vaksinasi. Sementara itu Public Relation PT Angkasa Pura I Manado, Yanti Pramono mengatakan pihak bandara maupun maskapai penerbangan secara bersama-sama terus menerapkan standar operasional prosedur SOP protokol kesehatan di Bandara Samratulangi. Sebetulnya masyarakat itu sebetulnya kan kalau tidak perlu kita kasih tahu, mereka sudah mulai sadar akan adanya prokes. Yang kedua adalah sistem yang dipakai di penerbangan seperti yang diberitakan di media, bahwa di pesawat sendiri itu kan udah ada sistem untuk antivirus juga. Jadi saya malah ini sebenarnya aman sebenarnya kalau kita menggunakan pesawat udara. Jadi kita mengantisipasi untuk itu. Yanti Pramono menambahkan untuk penumpang yang turun dari Bandara Samratulangi hingga saat ini masih dilakukan rapid antigen oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Pemprov Sulawesi Utara. Sejumlah pasien terpapar COVID-19 yang sebelumnya dirawat di sejumlah rumah sakit di Sumatera Utara mulai berkurang seiring semakin terkendalinya pandemi. Dari Medan, kita simak laporan Indra Widyastuti. Untuk pasien COVID-19 saat ini di Adamalik itu sudah mengalami penurunan ya. Sempat kosong di hari Senin kemarin. Pandemi COVID-19 di Sumatera Utara yang semakin terkendali berdampak baik dengan semakin sedikitnya pasien yang dirawat di rumah sakit. Bahkan sejumlah rumah sakit pernah tidak mendapat pasien COVID-19 sama sekali. Seperti Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adamalik Medan.
Menurut Kepala Subbagian Hukum, Organisasi dan Humas RSUP Haji Adam Malik, Rosario Doroti Simanjuntak, penurunan pasien terjadi dalam 2 bulan terakhir sejak September. Bahkan pada Oktober, total pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Nasional tersebut hanya 91 orang. Jumlah ini jauh menurun dibanding bulan Juli hingga Agustus yang sempat melonjak sekitar 500-an pasien dalam 1 bulan. Bahkan menurut Rosa, pada 1 November 2021, rumah sakit milik Kementerian Kesehatan ini sama sekali tidak ada merawat pasien COVID-19. Mulai September terus ke Oktober udah semakin menurun. Terakhir di Oktober kita hanya punya total 1 bulan itu 91 pasien saja. November per tanggal 3 kita hanya punya 15 pasien COVID-19 dan yang dirawat di ruang ICU isolasi itu hanya 2 pasien saja. Sempat kosong di hari Senin kemarin, kosong, tidak ada pasien sama sekali. Penurunan signifikan juga dialami Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan. Menurut Humas RSUD Dr. Pirngadi Medan, Edison Parangin-Angin, penurunan drastis terjadi pada Oktober. Bahkan pada Oktober lalu, rumah sakit milik pemerintah Kota Medan ini tidak ada menerima pasien COVID-19. Jadi kalau kita lihat pasien COVID, 1 bulan terakhir ini memang sudah dapat menurun, bahkan drastis, karena kita pun beberapa hari minggu lalu sempat kosong. Cuman hari ini ada 1 orang diisolasi biasa. Tempat tidur kita ada 20 untuk ICU, yaitu 16 dewasa, 4 anak-anak. Untuk baru ICU biasa, yaitu untuk perawatan ada sekitar 61. Jadi total tempat tidur kita ada 81 yang mempersiapkan. Terjadinya penurunan kasus COVID-19 di Sumatera Utara ditegaskan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Yang pernah terjadi pada penduduk yang melalui sampai kasus sembuh bertambah dari 96,99%. Sehingga saat ini tidak ada. Meski kasus COVID-19 di Sumatera Utara semakin terkendali, namun ada beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara yang menjadi perhatian Kapolri dan Panglima TNI karena kasusnya cenderung meningkat dalam beberapa hari terakhir. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan Sus 88 kembali menggerebek tempat perkumpulan Kota Kamal yang diduga untuk membiayai aksi terorisme. Dan menanggapi kejadian tersebut, Kementerian Agama menyebutkan bahwa akan memberi sanksi tegas bagi lembaga amil zakat yang menyalahgunakan sedekah masyarakat untuk kepentingan tertentu. Informasi ini kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 bersama Agus Wijananto. Marang, Mifta melaporkan. Kenapa di orang tua anak ini supaya vaksin? Karena tidak kemungkinan anak ini nanti bisa saja kena di rumah, sehingga kalau dipakai sekolah ini juga berbahaya. Bupati Rembang Abdul Hafid terus berkeliling meninjau pembelajaran tatap muka di sejumlah sekolah pada Kamis 4 November 2021. Kini giliran wilayah Kecamatan Sedan dan Kecamatan Saleh. Di setiap ruang kelas, Bupati Hafid meminta siswa agar orang tuanya yang belum tervaksin bisa disampaikan ke pihak sekolah agar bisa difasilitasi. Nantinya pihak puskesmas akan memvaksin wali murid di sekolah. Sama kepada anak-anak supaya menyampaikan pada keluarganya, bapak ibu saudaranya yang belum vaksin, saya bervaksin, bisa difasilitasi dari sekolahan. Nanti tenaga kesehatan akan kita terjunkan ke masing-masing sekolah untuk memvaksin wali murid yang belum tervaksin. Bagi orang tua yang masih takut untuk vaksin, Bupati menegaskan tidak perlu khawatir karena petugas terlebih dulu melakukan screening apakah orang itu aman untuk divaksin atau tidak. Kepada pihak Puskesmas Saleh, Bupati juga mendorong capaian vaksinasi bisa mencapai 70% pada bulan ini. Sementara itu, Kepala Puskesmas Saleh, Dr. Tusnendi mengklaim vaksinasi di kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Tuban, Jawa Timur itu berjalan lancar dan maksimal selama ketersediaan vaksin aman. Sampai Rabu kemarin,
Capaian vaksinasi di angka 61,6%. Kita sudah mendapatkan 61,6%, sehingga dari 30.000 tadi masih tersisa 2.520. Artinya kalau lancar satu hari kita ambil 250 misalnya, maka dalam waktu 10 hari logikanya sudah selesai. Sejumlah sekolah yang ditinjau Bupati Hafid pada Kamis yaitu SD Negeri 1 Karasedan dan SMP Negeri 1 Sedan. Selanjutnya di Kecamatan Saleh yaitu di SMP Negeri 2 Saleh, SMA Negeri 1 Saleh, MTS Negeri 5 Rembang, dan MA Al-Azhar. Dari Rembang, Miftah melaporkan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa Densus 88 menggerebek tempat pengumpulan kotak amal yang diduga membiayai aksi terorisme, maka Kementerian Agama akan memberi sanksi tegas apabila ada lembaga ambil zakat yang menyalahgunakan sedekah masyarakat untuk kepentingan tertentu. Agus Wijananto menyampaikannya dalam sesi laporan khusus Pro 3. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Rabu siang kemarin, warga di sekitar Jalan Mahoni, Wai Halim Permai, Bandar Lampung dikejutkan dengan kedatangan sejumlah personil Densus 88 Mabes Polri. Polisi anti teror itu langsung menuju sebuah rumah berpagar putih dan segera melakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan itu, Densus 88 menemukan ratusan kotak amal. Menurut tokoh masyarakat di situ, Panur Darmoko, dari penggerebekan itulah warga jadi tahu ternyata rumah yang menjadi kantor lembaga amil zakat Abdurrahman bin Auf ini menyimpan ratusan kotak amal yang diduga menjadi sumber pendanaan teroris jaringan Jamaah Islamiyah. Kalau yayasan udah lama, ada sekitar 5 tahunan sampai sekarang, tapi begitu pernah ada gonjang-ganjing bahwa ini ada untuk menyumbang ke teroris, pada saat itu langsung mereka ini agak tutup gitu loh. Ada sebagian penghuni di dalam sini. Oh masih ada Pak? Ini jadi kalau sekarang ada penghuni tapi orang baru dia, baru 3 hari ya Pak. Dalam penggeledahan tersebut, polisi mengamankan 1 orang terduga teroris anggota Jamaah Islamiyah. Kabak Penum di Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan menyebut penyebaran kotak amal itu diduga dilakukan untuk membiayai aksi terorisme. Program penggalangan dana tersebut ini merupakan sebuah kebutuhan organisasi JI, yaitu pengkaderan atau menyiapkan kader-kader dari generasi JI, di mana program tersebut dinamakan jihad global. Jadi pengumpulan dana, kemudian dana itu terkumpul, mengirim kader-kader untuk dikirim ke daerah-daerah konflik negara Syria, Irak, dan Afghanistan. Kasus penggerebekan penyalahgunaan kotak amal untuk mendanai aksi terorisme ini bukan yang pertama kali terjadi. Polisi juga sudah beberapa kali menangkap sekelompok orang di sejumlah daerah yang terlibat kasus ini. Beberapa waktu lalu, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin juga pernah mengakui maraknya penyalahgunaan kotak amal untuk berbagai kepentingan. Memang juga banyak ya lembaga-lembaga kita yang tidak resmi juga. Jadi tidak resmi begitu, tidak mendapat izin, tapi tetap melaksanakan pengumpulan seperti itu. Nah ini tentu tantangan kita ke depannya. Oleh karena itu sekali lagi kita akan memperketat atau tidak mempermudah mengeluarkan izin untuk sebuah lembaga melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pembagian serta perdistribusian zakat, infak, dan sedekah. Kementerian Agama, kata Kamarudin, masih terus melakukan evaluasi terhadap keberadaan lembaga amil zakat yang menarik dana di masyarakat. Dan bagi yang menyalahgunakan amanat masyarakat itu, kata dia, Kementerian Agama akan memberikan sanksi. Bagi lembaga amil zakat yang memang terbukti melanggar atau menyalahgunakan kewenangannya dan amanah yang diberikan kepadanya, maka tentu Kementerian Agama tidak segan-segan akan mengambil langkah tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini sedang kita evaluasi. Jadi
Saya kira peristiwa ini juga menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, khususnya bagi Kementerian Agama juga, bagi Basnas, baik nasional, provinsi maupun kabupaten kota, untuk terus meningkatkan pengawasan, meningkatkan kehati-hatian kita dalam melaksanakan atau mengelola ini. Adanya berbagai kasus penyalahgunaan kotak amal diharapkan tidak menyurutkan minat masyarakat untuk bersedekah. Oleh karena itu, harus ada langkah konkret untuk memperketat pengawasan terhadap kelompok maupun lembaga yang mengumpulkan dana masyarakat, baik lewat kotak amal maupun cara lainnya. Dari Jakarta, Agus Wijayanto, RRI Pro 3. Dan pendengar, komentar RRI pagi hari ini adalah menyoroti hasil penyidikan Polri tentang dugaan penggalangan dana kelompok teroris yang menggunakan dalih dari lembaga amil zakat. Komentar disampaikan oleh editor senior Pro 3, Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar. Penghimpunan dan penggalangan dana masyarakat belakangan ini memang sangat banyak di tengah masyarakat. Ada terkait donasi untuk anak yatim, ada donasi pembangunan rumah ibadah, ada untuk bantuan bencana alam, ada masalah kebakaran, ada juga untuk keperluan kesehatan dan beragam yang lainnya. Ramainya donasi itu sebenarnya menggambarkan bahwa orang Indonesia dinilai ramah dan dermawan. Sarana untuk berdonasi juga beragam. Ada yang diletakkan di minimarket, ada yang di kedai makanan, ada di kotak amal, ada di lokasi traffic light, dan ada yang menggunakan aplikasi serta rekening. Sayangnya, banyak pengelola donasi tidak transparan menyampaikan hasil yang diperoleh, serta mekanisme dan penerima manfaat, serta banyak yang tidak diaudit. Kondisi ini dimanfaatkan oleh kelompok tertentu, dan salah satunya dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk keuntungan kelompok mereka. Salah satunya adalah lembaga amil zakat Abdurrahman bin Auf di Lampung yang berhasil diungkap oleh aparat kepolisian belum lama ini. Ada banyak kotak amal ditemukan dan alokasi pengelolaan serta penyalurannya hanya diketahui oleh mereka sendiri. Ternyata lembaga amil zakat itu pun dianggap tidak legal. Kondisi ini jelas mengkhawatirkan. Dalam penelusuran Merdeka dulu pernah juga diungkap sekitar akhir tahun 2020 dengan ketuanya FS. Polisi tampaknya perlu terus melakukan penyelidikan dan pengungkapan sampai tuntas. Sedangkan bagi masyarakat yang akan berderma diimbau untuk memberikan donasi hanya melalui lembaga legal dan terdaftar serta diaudit. Kemuliaan hati para dermawan di tanah air tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan oknum-oknum tertentu, apalagi itu untuk kepentingan pribadi dan kelompok teroris. Demikian komentar, selamat pagi.